siapapun ya, saksi siapapun nantinya akan dipanggil, pasti kami akan sampaikan, kami akan update ke teman-teman. Bu Atalia sudah siap menghadapi dan menerima putusan yang diberikan oleh hakim. Sampai saat ini belum, tentu nanti kami sampaikan jika memang ada jadwal pemeriksaan kepada saksi siapapun ya. Kisah pilu kandasnya bahtera rumah tangga pasangan politikus Ridwan Kamil dan Atalia Praratya tampaknya telah memasuki babak akhir. Pada hari ini, Rabu 7 Januari 2026, proses hukum perceraian mantan Gubernur Jawa Barat tersebut resmi memasuki agenda sidang putusan. Sidang putusan dijadwalkan akan digelar secara daring melalui sistem e-court atau iCourt. Ya kan nanti putusannya itu e-court ya, online. Jadi nggak perlu kehadiran siapa, kita tinggal menunggu putusan, nanti kita lihat di e-court. Nggak ada persidangan lagi nih, kita tinggal nunggu secara online saja. Sidang selanjutnya itu kan putusan ya, tanggal 7 hari Rabu ya. Itu nanti putusannya itu melalui e-court ya. Apapun hasil dari putusannya, semoga yang terbaik ya buat Bu Cinta dan Pak RK ya. Tentunya harapan kami selaku kuasa hukum ya, apa yang kami tuangkan dalam gugatan ya, hakim bisa memenuhi seluruh dari gugatan kami, yaitu perceraian. Berdasarkan keterangan kuasa hukum dari kedua belah pihak, seluruh aspek perceraian telah disepakati bersama, mulai dari hak asuh anak hingga pembagian harta bersama. Dengan demikian, baik Ridwan Kamil maupun Atalia Praratya disebut telah siap melangkah ke fase kehidupan masing-masing, usai menutup lembaran rumah tangga yang telah mereka bina selama bertahun-tahun. Bu Atalia sudah siap menghadapi dan menerima putusan yang diberikan oleh hakim. Ya, karena kan 2025 sudah berlalu juga ya. Ini 2026, awal tahun 2026, mari kita sambut dengan hal-hal yang baik ya. Lembaran baru juga untuk Ibu Atalia untuk menyambut tahun di 2026 ini. Yang pasti gini, sekarang ini, saat ini kita sedang fokus untuk menanti putusan. Kemudian selama menunggu itu kedua belah pihak sama-sama cooling down, fokus untuk menjaga perasaan semua pihak, termasuk kedua anaknya. Kan anaknya bukan cuma Ananda Arka ya, ada Zahra juga yang di sana. Jadi memang fokusnya ke situ aja. Namun di tengah proses hukum yang disebut berjalan secara damai tersebut, isu mengenai pembagian harta gono gini justru memunculkan beragam spekulasi di ruang publik. Ya, terkait harta gono gini ya, karena sebelumnya sudah disepakati kedua belah pihak, jadi akan membuat kesepakatan aja akta pemisahan harta. Di media sosial berkembang dugaan liar yang mengaitkan perceraian ini dengan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil. Sebagian warganet menduga perceraian tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan aset dari potensi penyitaan oleh KPK. Dugaan ini pun langsung menuai respons dari pihak-pihak terkait. Sampai saat ini belum, tentu nanti kami sampaikan jika memang ada jadwal pemeriksaan kepada saksi siapapun ya, terkait dengan dugaan perpisahan seperti itu ya. Tentu yang pertama kami sampaikan ini tidak menjadi kendala, tidak menjadi penghalang bagi proses penyidikan di KPK. Ini dua hal yang berbeda, karena dalam proses volume money atau penelusuran aliran uang terkait dengan perkara itu tentu berbasis pada bukti adanya dugaan aliran uangnya ya. Nanti apakah ini mengalir kepada si A, si B, bagaimana statusnya antara A dan si B, itu seperti apa secara konteks privasi mereka, itu tentu tidak menjadi kendala dalam proses hukum yang nanti KPK lakukan. Yang pasti setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK, baik dalam pembuktian dugaan pengkondisian pengadaan iklannya ataupun
pada saat melakukan penelusuran aliran uang yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan itu, hal itu tentu tidak menjadi kendala kita berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kuasa hukum Ridwan Kamil maupun Atalia Praratya secara tegas membantah adanya keterkaitan antara perceraian klien mereka dengan proses hukum yang tengah ditangani KPK. Mereka menyayangkan munculnya spekulasi yang dinilai tidak berdasar dan berpotensi mencemarkan nama baik para pihak. Sebenarnya itu sangat disayangkan ya. Banyak berita juga bahwasannya dugaan terkait mengamankan aset. Ya, usia pernikahan kan udah 29 tahun gitu. Masa iya alasannya karena untuk mengamankan aset, itu kan hal yang tidak mungkin gitu kan. Ditambah gugat cerai dengan perkara yang di KPK itu kan dua hal yang berbeda yang tidak akan saling berhubungan satu sama lain. Mengapa demikian? Karena fakta hukumnya seperti itu. Mungkin nanti teman-teman penyidik KPK lebih pintar lagi gitu, daripada kami. Jadi begini, sebetulnya kan gugatan ini dilayangkan oleh Ibu Atalia pada saat memang Pak Ridwan Kamil sedang mengalami ada beberapa permasalahan hukum gitu ya. Tapi saya rasa harusnya tidak ada kaitannya sih dengan permasalahan-permasalahan tersebut mengenai harta dan lain-lain. Karena pada prinsipnya kan yang namanya harta bersama itu belum terbagi pada saat ini gitu ya, karena perceraiannya juga kan persidangannya masih berjalan. Dan kami juga merasa bahwa rasanya tidak mungkin lah Ibu Atalia sekerdil itu gitu, gara-gara ada permasalahan ini terus kemudian cepet-cepet bahasanya kalau di media itu ingin memisahkan harta supaya tidak tersangkut dengan KPK. Saya rasa jauh dari situlah Ibu Atalia gitu. Ya, sangat tegas untuk membantah ya. Karena kembali lagi ya, isu dari adanya pihak ketiga itu tidak benar karena tidak ada dalam isu gugatan, dan juga terkait isu pengamanan aset ya, itu sangat tidak mungkin. 29 tahun Bapak dan Ibu bersama, masa karena hanya mengamankan aset dikorbankan gitu kan, itu hal yang tidak mungkin secara logika. Dan juga secara konstruksi hukum ya, perkara gugat cerai dan perkara yang ada di KPK itu dua hal yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lain. Sementara itu, publik juga menyoroti apakah KPK akan menanggapi isu tersebut. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaganya bekerja berdasarkan alat bukti dan fakta hukum, bukan tekanan opini publik maupun spekulasi yang berkembang di media sosial. Sudah ada jadwal pemanggilan pemeriksaan kepada saksi siapapun, tentu nanti kami akan sampaikan kepada publik, karena memang setiap pemanggilan saksi kami selalu buka, transparan terhadap setiap proses hukum yang berjalan di KPK. Nanti siapapun ya, saksi siapapun nanti yang akan dipanggil pasti kami akan sampaikan. Isu kemudian berkembang lebih jauh, menyeret nama sejumlah figur publik lain. Sebagian masyarakat bahkan mendesak KPK untuk memeriksa Atalia Praratya. Hingga nama penyanyi Aura Kasih turut disebut-sebut dan dikaitkan sebagai dugaan pihak ketiga dalam rumah tangga Ridwan Kamil. Terkait hal tersebut, KPK kembali menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap siapapun hanya dilakukan apabila terdapat relevansi dan kebutuhan dalam proses penyidikan. Terkait dengan pemeriksaan kepada saksi, siapapun itu tentu sesuai dengan kebutuhan penyidik. Berdasarkan informasi atau bukti awal yang kemudian nanti dibutuhkan untuk melakukan klarifikasi, dibutuhkan untuk dilakukan konfirmasi terkait dengan informasi atau bukti awal tersebut. Dan tentu KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang memang keterangannya dibutuhkan untuk membuat terang dari perkara ini. Tentu KPK juga secara proaktif melakukan penelusuran. Ini kan konsepnya bagaimana kita ikuti aliran uang kemana saja, apa saja, apakah terjadi di pembelian aset misalnya, dan nanti bisa kita
disita, nanti dirampas dari milik negara saat diputuskan bersalah, saat dikerah nanti, atau seperti apa, atau berhentinya kepada seseorang, ke siapa, nah, itu juga di dalam. Artinya ini masih akan terus bergulir, berlanjut, dan ini mari sama-sama kita ikuti. Saat ini masih fokus di pokok perkara awalnya, yaitu soal kondisi yang ada belanja iklan di mana KPK sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. 2 diantaranya dari pihak PJB dan 3 lainnya dari pihak swasta, yaitu yang menyediakan iklan di PJB tersebut. Karena itu jika masyarakat memiliki informasi ataupun di awal yang valid terkait dengan layer-layer lain yang perlu didalami oleh penyidik, tentu kami sangat terbuka. Masyarakat bisa menyampaikan kepada KPK, kemudian nanti ditindaklanjuti. Sebelumnya, publik juga sempat dihebohkan oleh pengakuan Lisa Mariana, seorang mantan model majalah dewasa yang mengklaim bahwa anaknya merupakan darah daging Ridwan Kamil. Lisa Mariana diketahui telah diperiksa oleh KPK pada Agustus 2025 dalam rangka penelusuran aliran dana. Dalam pemeriksaan tersebut, Lisa Mariana sempat menyampaikan pernyataan bahwa akan ada pihak lain yang berpotensi dimintai keterangan, namun hingga kini KPK belum mengungkap secara detail siapa saja pihak yang dimaksud. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun dikit dong. Ridwan Kamil ya. POV. Ridwan Kamil. Aliran dana. Pernah dapat terima aliran nggak sih Kak dari transferan BJB Kak? Berarti membenarkan adanya aliran dana tersebut? Ya kan buat anak saya. Berarti benar. Berapa sih Kak dapatnya Kak? Kisaran aja kisaran. Keterangan dari Lisa sendiri, ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Nggak ada hubungannya dengan Pak Ridwan Kamil, nggak ada hubungannya. Saya nggak mau berkomentar terlalu dalam. Yang pasti silakan tanyakan sendiri kepada LM-nya, Lisa Mariana, hubungan apa dia dipanggil dalam rangka di KPK. Jadi ini nggak ada kaitannya. Desakan agar KPK memeriksa Aura Kasih juga datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Ketua MAKI Boyamin Saiman menyatakan pihaknya meminta KPK bertindak transparan dan tidak tebang pilih dalam melakukan pemeriksaan, serta mengancam akan menempuh langkah lanjutan apabila permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti. Masih ada ke artis namanya inisialnya AK. Ya, itu pun saya minta untuk dipanggil. Kalau tidak dipanggil, nanti saya akan kirim surat resmi juga. Kalau tidak dipanggil, saya gugat pra peradilan. Sebagaimana pasal 158 huruf E tadi. Karena ini untuk memperkuat nanti saya harus dikenakan TPPU. Karena ini dulu KPK itu awal-awal pernah declare katanya gratifikasi seks itu termasuk gratifikasi kan gitu kan. Nah, apakah perempuan-perempuan itu terkait? Tapi setidaknya uangnya dulu deh. Bahwa uang itu mengalir kepada pihak-pihak tertentu. Beberapa perempuan yang diduga terkait dari dana dari non-budgeter Bank Jabar Banten yang dikelola Korsek dan itu terkait dengan Pak RK. Sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Aura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Jadi nggak benar itu semuanya yang dengan Ridwan Kamil. Saya juga lihat di itu ya, di mana, di sini, di situ, pokoknya itu semua nggak benar. A, B, C itu nggak benar semua. Jadi bahkan ada yang berita-berita yang pokoknya menurut saya sih serem ya, karena itu buktinya apa gitu kok tiba-tiba kayak kan sekarang banyak ini ya, apa sih IT yang bisa dibikin-bikin tuh ya, AI gitu ya, jadi nggak benar gitu. Meski demikian, hingga saat ini KPK menegaskan bahwa setiap langkah hukum yang diambil tetap berlandaskan prosedur dan alat bukti yang sah. Setiap saksi yang dipanggil dimintai keterangan oleh KPK, kami buka, kami transparan. Karena memang pada prinsipnya setiap saksi yang kami undang, kami panggil untuk diminta
dimintai keterangan prinsipnya adalah untuk membantu proses penyidikan. Karena setiap informasi ataupun keterangan yang disampaikan oleh saksi akan membantu penyidik dalam mengungkap perkara itu menjadi lebih terang.